Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Namal Septiana Mardi. Kali ini aku akan membahas tentang seni mengelola suara, gestur, dan konten dengan metode dan teknik inti dalam public speaking. Intonasi, artikulasi, dan jeda intonasi, artikulasi adalah dan jeda itu merupakan elemen penting dalam komunikasi verbal yang berfungsi untuk meningkatkan kejelasan dan gaya tarik kita dalam menyampaikan suatu pesan. Saya akan menjelaskan intonasi terlebih dahulu ya teman-teman. Intonasi adalah suatu perubahan tinggi rendahnya suara saat berbicara. Intonasi yang tepat juga dapat membantu mengekspresikan emosi kita, menekankan poin penting, dan membuat percakapan menjadi lebih dinamis. Tekanan dalam intonasi juga terdapat menjadi 3 jenis loh. Yang pertama itu ada tekanan dinamika, yang kedua nada, dan yang ketiga itu tempo. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa. Kejelasan pengucapan sangat penting agar pesan dapat dipahami oleh audiens dengan baik. Jeda. Jeda adalah penghentian atau kesenyapan dalam arus ujaran penyampaian yang berfungsi untuk memberikan penekanan atau mengubah makna kalimat. Jeda dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yang ada jeda internal dan jeda eksternal. Contohnya seperti ini. Kata adik, Ibu Yani itu guru yang pandai, berbeda dengan kata seperti ini. Kata adik Ibu Yani itu guru yang pintar. Dari kedua contoh tersebut sangat berbeda ya didengarnya teman-teman. Lalu juga saya akan membahas tentang volume dan kecepatan dalam public speaking. Volume dan kecepatan adalah 2 elemen penting yang mempengaruhi efektivitas cara penyampaian pesan kita kepada audiens. Volume yang biasa disebut dengan kekerasan suara. Volume juga mengacu pada tingkat kekerasan suara yang dihasilkan saat berbicara. Volume yang tepat akan memastikan bahwa seluruh audiens dapat mendengar dengan jelas tanpa merasa terganggu oleh suara yang terlalu keras atau kesulitan mendengar karena suara yang terlalu pelan. Kecepatan tempo dalam berbicara. Kecepatan itu dapat mengacu seberapa cepat atau lambat seseorang berbicara. Kecepatan yang tepat membantu audiens untuk mengikuti dan memahami pesan yang kita sampaikan. Lalu saya akan membahas tentang gestur dan gerakan tubuh, tips bahasa tubuh yang efektif. Contohnya seperti kontak mata, postur tubuh, ekspresi wajah, kecepatan gerakan, dan gestur tangan. Ada beberapa gestur tubuh yang harus dihindari, yaitu gestur yang tidak berkaitan dengan materi, gestur yang gugup, dan gestur yang berulang-ulang. Lalu ada juga ekspresi wajah dan kontak mata. Ada beberapa cara untuk melatih ekspresi wajah dalam public speaking, yaitu dengan cara kita menonton video tutorial di internet, berlatih di depan cermin, berlatih dengan teman atau keluarga, mengikuti kursus public speaking, mempelajari gerakan tubuh yang tepat, melakukan relaksasi, dan melatih senyuman. Selain itu, cara berekspresi wajah ada juga cara kontak mata. Cara melatih kontak mata dalam public speaking yaitu berlatih di depan cermin, berlatih dengan teman atau keluarga, mengikuti pelatihan public speaking, mempelajari gerakan tubuh yang tepat, berlatih dengan teknik 50/70, berlatih dengan teknik 3-4-5, berlatih dengan teknik 5-5-5. Lalu ada juga loh struktur materi yang logis dan menarik. Public speaking adalah seni menyampaikan pesan secara lisan di depan audiens dengan tujuan untuk memberikan informasi, meyakinkan audiens, atau menghibur audiens. Untuk menciptakan materi public speaking yang logis dan menarik, diperlukan struktur yang terorganisir serta teknik penyampaian yang efektif. Ada beberapa tips untuk menyampaikan materi public speaking yang logis, yaitu yang pertama itu kita harus kenali terlebih dahulu audiens kita, lalu susun struktur materi, lalu gunakan teknik penyampaian yang menarik, dan yang terakhir tips tambahan untuk public speaking.
Lalu ada juga loh metode dalam public speaking. Yang pertama itu ada impromptu. Metode impromptu itu adalah teknik berbicara di depan umum tanpa persiapan sebelumnya. Dalam situasi tersebut juga pembicara harus berpikir cepat dan menyampaikan pesan secara spontan. Lalu yang kedua itu ada metode memoriter. Metode memoriter itu melibatkan hafalan seluruh isi pidato sebelum disampaikan. Pembicara juga harus mengingat setiap kata dan teks yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi metode memoriter ini adalah suatu metode yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan public speaking, berbeda dengan tadi metode impromptu yang secara mendadak. Lalu yang ketiga itu terdapat metode manuskrip, yaitu teknik berbicara yang dimana pembicara itu membaca teks pidato secara langsung dari naskah yang telah disiapkan dari sebelumnya. Yang keempat itu ada metode extempore. Metode extempore ini adalah teknik berbicara tanpa membaca naskah secara langsung, tetapi tetap berdasarkan persiapan sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada tips mengatasi grogi dan nervous saat melakukan public speaking. Tips yang pertama itu kita harus mempersiapkan diri kita lebih matang sebelum kita tampil di depan audiens. Lalu yang kedua itu latihan dan simulasi presentasi. Yang ketiga menguasai materi dengan mendalam, lebih dalam lagi kalau bisa. Yang keempat itu latihan pernafasan. Yang kelima relaksasi otot progresif. Yang keenam itu mengendalikan pikiran. Yang ketujuh gunakan gerakan yang meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedelapan itu jaga kontak mata. Yang kesembilan ice breaking. Dan yang terakhir itu meditasi dan visualisasi. Mungkin cukup sekian dari saya materi minggu ini. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.